Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwit. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Datim. Saya sehat-sehat selalu dan semoga juga Pak Datim senantiasa sehat. Ini Pak Datim, pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang membuat saya agak khawatir gitu, Mas, kaitannya dengan anak didik saya, Pak Datim. Oh, nggih, Bu. Apa itu ya, Bu Wiwit? Bisa dijelaskan, Bu? Ini tentang salah satu siswa saya yang sering datang terlambat di sekolah akhir-akhir ini. Saya merasa perlu untuk mengatasi masalah ini dengan anak tersebut, kaitannya kebiasaan-kebiasaan terlambat yang sering dilakukan. Saya khawatir ini akan terus berlanjut dan meningkat frekuensinya, begitu Pak Datim. Saya memahami, Bu, atas kekhawatiran. Pertama-tama, tentu mari kita coba memahami bahwa mungkin yang menjadi penyebab keterlambatan anak tersebut. Dan tentu kita diskusi kali ini dengan tujuannya agar permasalahan ini dapat terselesaikan. Apakah Bu Wi tahu alasan khusus mengapa anak tersebut sering datang terlambat? Iya Pak Datim, melalui pertanyaan yang saya sampaikan kepada anak tersebut, mengapa dia datang terlambat, ada satu alasan yang saya awalnya terkejut sekali Pak, karena dia mengatakan bahwa dia itu malas begitu untuk bangun pagi. Jadi dia itu kalau tidak bangun rasanya malas, apalagi bulan-bulan ini adalah udaranya dingin begitu, sehingga dia jarang sekali untuk bangun pagi. Kemudian dia juga menyiapkan atau menjadwal pelajarannya pagi-pagi. Belum lagi baju seragam yang tentunya karena dia sudah SMA, dia harus menyiapkan sendiri. Itu pun dia siapkan saat pagi hari. Jadi ketika pagi hari dia yang pertama sudah malas bangun, kemudian yang kedua dia lakukan banyak aktivitas di pagi hari, diantaranya adalah menjadwal pagi hari, mencari baju pagi hari, kemudian menyetrika pagi hari, seperti itu, plus makan dan menyiapkan minum untuk dibawa bekal ke sekolah. Dia lakukan juga sendiri sekalipun tidak memasak Pak Datim, tetapi itu saya pikir banyak sekali aktivitas yang dilakukannya saat menumpuk di pagi hari. Bu Wiwit sudah memahami ternyata dari apa yang menjadi penyebab utama anak tersebut. Kemudian bagaimana Bu Wiwit terhadap alasan-alasan tersebut, apa bisa diterimanya? Sebenarnya saya merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai sesuatu yang bisa berubah ya Pak, seperti itu. Dia bisa berubah karena siapapun gitu di antara kita, jika memang satu tadi malas untuk bangun, kemudian yang kedua manajemen waktu saat pagi hari itu bertumpuk sedemikian rupa, tentu juga
bukan hanya dia, bahkan kita juga pasti akan datang terlambat ke sekolah untuk aktivitas, begitu Pak. Sehingga sekali lagi saya agak khawatir dan saya ingin dia memiliki rasa disiplin diri seperti itu terhadap dirinya sendiri dan tanggung jawab yang baik, mengingat kehadiran dia di sekolah tepat waktu itu tentu mengganggu dia, tetapi juga mengganggu teman-temannya. Jika teman-temannya sudah fokus, dia datang ke kelas otomatis fokus. Belum lagi dia juga harus mempersiapkan diri, itu juga perlu waktu. Dan sesuatu yang terlambat tentunya kan menjadi tidak bisa tenang untuk belajar pada tim. Betul, Bu. Jadi memang kalau Ibu Wiwit mulai memiliki perasaan seperti itu wajar sekali, Bu. Tentu yang perlu kita bicarakan saat ini mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Wiwit untuk membantu anak tersebut tentunya menjadi anak yang lebih disiplin dan tepat waktu. Itu bagaimana, Bu? Iya Pak Datin, selain tadi yang saya sudah utarakan di depan penyebab mengapa anak tersebut datang terlambat, di antaranya adalah karena tadi malas bangun dan ternyata malas bangunnya ya selain hawa dingin karena dia terlalu larut ketika tidurnya terlalu larut seperti itu, sehingga saya mulai berdiskusi dengan anak tersebut bagaimana sekiranya waktu tidur dan bangun yang bisa lebih konsisten seperti itu. Selain itu Pak Jatim, saya juga berdiskusi sebenarnya dengan anak tersebut bagaimana langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk manajemen waktu dia agar aktivitasnya tidak menumpuk semuanya di pagi hari. Begitu Pak Dati. Baik Bu Wiwit, kalau dalam pandangan saya itu merupakan langkah yang sudah tepat diambil oleh Bu Wiwit. Nah, jika dilakukan penilaian saat ini, ada angka berapa di Bu Wiwit? Jika rentangnya itu kita ambil antara angka 0 sampai dengan angka 10. Mungkin kalau 8 mungkin terlalu tinggi ya Pak, tapi saya yakin posisi rentang itu mungkin saya di angka 70-an begitu apa ya Pak? Sekitar itulah saya. Jadi memang kalau saya katakan angka 7 itu bukan angka yang buruk ya Bu Wiwit. Jadi memang apa yang sudah dilakukan oleh Bu Wiwit di dalam membantu menyiapkan anak tersebut supaya tidak kesiangan lagi atau bangun telat, sehingga langkah-langkah tersebut memang sudah dilakukan oleh Bu Wiwit. Iya Pak Datim, berdasarkan hasil diskusi saya dengan anak tersebut, kemudian kami bersama-sama mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyebab dia terlambat datang ke sekolah. Memang saya sudah melakukan segitiga restitusi untuk hal ini dan anak tersebut sudah mulai dapat mengidentifikasi beberapa hal penyebab dia bangun kesiangan dan terlambat. Di antara beberapa penyebab itu, dia berkomitmen pada dirinya sendiri Pak Datin, bahwa dia akan mengurangi aktivitas di pagi hari yang menumpuk. Di antaranya adalah dia tidak akan menjadwal
pagi-pagi hari, tapi dia akan lakukan malam hari. Kemudian yang kedua, dia akan menyiapkan seragamnya malam hari. Kemudian yang ketiga, dia akan tidur lebih awal. Begitu Pak Datin. Saya kira ide bagus banget itu, Bu. Jadi memang yang namanya perubahan itu memerlukan waktu, Bu. Jadi dan memerlukan konsistensi. Apa yang sudah disampaikan oleh anak tersebut memang saya kira sudah menjadikan solusi, sehingga jadi kita perlu bersabar mungkin, Bu, agar mengajak si anak tersebut bisa menjadikan kebiasaan baru. Dan yang paling penting, kita itu sebagai seorang guru dan juga orang tuanya mungkin memberikan dukungan padanya di dalam perubahan tersebut. Iya Pak Datin, saya lihat memang untuk minggu-minggu terakhir ini ada progres Pak Datin untuk dia, tetapi yaitu progresnya belum sesignifikan apa yang saya harapkan. Nah, harapan saya adalah anak tersebut sama sekali tidak terlambat lagi seperti itu, tetapi ini belum bisa seperti itu, sehingga saya berkeyakinan untuk ke depan dia menyadari tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, kemudian dia memiliki motivasi intrinsik yang kuat bahwa disiplin diri itu akan membawa ketenangan batin untuk dia, kemudian juga akan membawa dia menjadi lebih fokus lagi dalam belajar. Begitu Pak Datin. Sepakat Bu Wiwit, luar biasa sekali ini kalau kita sudah memikirkan sampai ke langkah-langkah tersebut. Nah, tentu setelah kita melakukan hal-hal tadi segitiga restitusi, kemudian kesepakatan kelas, tentu Bu Wiwit punya rencana aksi ke depan. Nah, apa yang Ibu rencanakan untuk beberapa hari atau beberapa minggu bahkan beberapa bulan ke depan, Bu? Iya Pak Datin, saya pikir tadi karena sudah ada progres, betul sudah ada progres, akan tetapi progres itu tidak seperti apa yang saya harapkan. Saya mengharapkan total dia itu memegang teguh disiplin diri itu, sehingga dia tidak lagi datang terlambat, artinya 0% untuk datang terlambat. Saya punya keyakinan penuh dia bisa seperti itu apabila memiliki motivasi intrinsik yang tinggi. Tadi betul kata Pak Datin, jika ini dia lakukan seorang diri tanpa pengawalan dari orang-orang terdekatnya, dari keluarganya, barangkali progres yang akan dia progres akan terjadi barangkali tidak bisa cepat. Tapi saya punya keyakinan jika saya melibatkan orang tua, dalam hal ini ayah dan ibunya, untuk menuntun dia dan untuk senantiasa mendampingi dia dalam memperoleh motivasi intrinsik kaitannya dengan disiplin diri, saya yakin anak tersebut akan menikmati proses ini dengan baik, tidak merasa tertekan, dan akan senang hati ketika dia telah mencapai posisi disiplin diri yang maksimal. Begitu Pak Datin. Betul sekali Bu Wiwit. Ini luar biasa, Bu Wiwit sudah menerapkan beberapa langkah-langkah yang bisa untuk perubahan terhadap anak tersebut. Tapi ternyata apa yang sudah kita diskusikan memang di sini dibatasi oleh waktu, Bu Wiwit. Jadi saya mendukung sekali apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah direncanakan oleh Bu Wiwit dalam mengatasi permasalahan tersebut.
tentu ini sebagai tanggung jawab kita bersama sebagai seorang guru nggih Bu Wiwit. Betul Pak Datin. Rasa-rasanya memang kewajiban kita sebagai guru untuk menuntun murid-murid kita menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu, dan ini adalah salah satu tupoksi kita sebagai guru. Jadi mestinya kita semua mampu untuk menuntun mereka dan mengambil posisi kontrol yang bijak terhadap peran kita sebagai pendidik. Sepakat Bu Wiwit. Ini tampaknya waktunya sudah cukup Ibu. Jadi ini paling kita untuk rencana refleksi tindak lanjut yang dilakukan oleh Bu Wiwit kira-kira akan dilakukan kapan Bu? Mungkin minggu depan saya akan berkomunikasi dengan orang tua untuk yang saya katakan memantapkan usaha atau upaya saya untuk menuntun anak tersebut agar memiliki motivasi intrinsik, kemudian memegang teguh keyakinan kelas kaitannya dengan disiplin diri. Itu minggu depan. Tetapi untuk anak tersebut saya juga mungkin nanti akan lakukan bersama-sama sekaligus, sehingga saya bisa duduk bersama antara orang tua kemudian murid tersebut dengan saya. Jadi mungkin sekitar minggu-minggu depan inilah Pak Datin. Jadi kita sepakati minggu depan Ibu. Jadi bila mana memang Bu Wiwit masih perlu diskusi lagi dengan saya, insya Allah saya dengan tangan terbuka untuk menemukan berbagai macam solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak didik Ibu. Seperti itu Ibu? Iya, sebelumnya saya terima kasih sekali Pak Datim. Pak Datim sudah membuka membuka pikiran saya bahwa ternyata saya tidak bisa melakukan pemecahan masalah sendiri, tetapi ternyata saya perlu komunikasi yang efektif, dan komunikasi itu ternyata bukan hanya dengan anak ya Pak Datim, tetapi dengan orang tua juga. Saya terima kasih sekali pertemuan saya dengan Pak Datim betul-betul membawa pencerahan bagi saya, dan saya merasa plong, tidak seperti tadi saat awal saya bertemu Pak Datim, rasanya dunia itu kok ya gelap seperti itu. Sekarang sudah cerah Pak Datim. Terima kasih ya Pak Datim. Sama-sama Bu Wiwit, mudah-mudahan apa yang memang menjadi harapan kita dapat terrealisasi dan terwujud. Seperti itu Ibu. Yeah.